Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, bertemu lagi pada mata kuliah metode penelitian kualitatif bersama Bu Lilis. Pagi ini kita akan melaksanakan satu kegiatan perkuliahan dengan metode case-based learning. Bu Lilis datang dengan membawa satu kasus. Setiap peneliti, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, selalu berangkat dari masalah. Bagaimana dengan masalah yang dibawa si Fulan? Si Fulan akan melakukan penelitian, namun masalahnya masih remang-remang, gelap, belum pasti, dinamis, dan sangat kompleks. Padahal masalah penelitian itu haruslah spesifik dan jelas. Silakan didiskusikan dalam kelompok kecil. Waktu 1-2 menit. Sudah? Adakah yang mau menyampaikan pendapat tentang kasus pertama tadi dari hasil diskusi bersama teman? Silakan. Izin mengajukan pendapat, Ibu. Penelitian itu kan dilakukan karena adanya suatu masalah. Jadi masalahnya itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Tidak masalah apabila si Fulan atau peneliti terjun ke lapangan atau ke situasi tempat penelitian tanpa membawa masalah terlebih dahulu. Itu menurut saya itu akan menimbulkan masalah karena ketika diganti kemudian setelah menjawabkan masalah tersebut peneliti tidak mampu juga dan kemudian diganti kembali, itu akan memakan waktu yang banyak hanya untuk masalah penelitian. Nah, tampaknya ada hal yang kontradiktif ya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Baik, tidak mengapa. Sekarang mana yang akan kita sepakati dan itu merupakan salah satu hal kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Silakan, mungkin bisa mencari solusi konflik, mengkompromikannya bersama kelompok lain satu dengan lainnya. Dalam usulan penelitian, ya, dalam proposal penelitian, sebaiknya masalah penelitian perlu ditunjukkan dengan data. Jadi kalau seorang peneliti itu menunjukkan masalah penelitian, itu sebaiknya dilengkapi dengan data. Si Fulan meneliti tentang kasus sumber daya manusia yang masih rendah di sebuah lembaga PAUD. Fulan hanya melakukan penggalian data menggunakan satu teknik tertentu, yaitu teknik dokumentasi. Dalam bentuk apa? Dokumentasi yang dimaksud lembar hasil pengawasan kinerja yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru. Apakah cukup dengan teknik penggalian data semacam itu? Silakan didiskusikan terlebih dahulu dalam kelompok kecil. Silakan, siapa saatnya untuk berpendapat menyampaikan hasil diskusinya? Izin berpendapat, Bu Lilis. Jadi menurut kelompok kami benar sekali dengan menggunakan teknik dokumentasi karena merupakan salah satu dokumen yang secara langsung dibuat oleh kepala sekolah begitu. Berarti sepakat ya dengan si Fulan? Yang lain?
Bu Lilis izin berpendapat. Ya, Saya dari kelompok 6 izin berpendapat, akan tetapi tidak hanya dengan menggunakan teknik dokumentasi saja, bisa juga diperkaya dengan menggunakan teknik yang lain, misalnya seperti wawancara dengan pendidik yang bersangkutan pada lembaga PAUD tersebut. menambahkan teknik penggalian datanya ya. Izin masuk, Bu Lilis. Silahkan. Kami dari kelompok 7 berpendapat bahwa sebaiknya teknik penelitian itu tidak hanya mengandalkan dokumentasi dan observasi saja, tetapi kita juga memerlukan teknik-teknik lain seperti observasi, dokumentasi serta juga pengamatan. Jadi lebih nyata ya, karena melakukan pengamatan secara langsung terhadap SDM-nya pada kinerja keseharian, barangkali demikian ya. Yang lain? Izin berpendapat, Bu Lilis. Silakan. Bukan dengan dokumen, melainkan seharusnya dengan teknik pengawasan maupun evaluasi ataupun survei maupun penelitian pendahuluan. Sebab dari teknik evaluasi ini nanti akan memunculkan sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau kelompok. Karena penelitian pun beda-beda, jadi banyak cara dalam melaksanakan penelitian, tidak hanya terpaku pada satu metode saja. Seperti itu, Ibu. Ya, prinsip apa ya Mbak Latifah, masih ingat? Teman-teman di sini masih ingat prinsip apa? Bara-baber apa? Apa bara-baber? Banyak cara, banyak sumber. Bagian tersulit dari proposal penelitian yaitu materi dan metode. Bantu peneliti agar tidak menghadapi kesulitan ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan berpendapat, menurut kami, peneliti dapat mencoba mengurai metode penelitian bertahap sesuai dengan materinya. Dalam metode tentunya terdapat tahapan bagaimana seorang peneliti akan melakukan proses penelitian. Izin mengajukan pendapat, Bu. Seorang peneliti tidak harus pintar, namun peneliti dapat menggunakan metode yang diketahui dan dipahami untuk menyelesaikan penelitian dengan terus belajar dari literatur ilmiah sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Terima kasih, Bu. Baik, menurut kelompok saya, jika peneliti mengalami kesulitan dalam pengumpulan materi serta metode, lalu peneliti berdiskusi dengan sesama peneliti lainnya atau juga mencari dan mengkaji ulang jurnal ilmiah. Saya perwakilan dari kelompok 8 izin masuk. Menurut kelompok kami, materi dapat adanya, maksudnya dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti, dijabarkan lagi. Jadi peneliti itu tidak perlu mengusahakan materi-materi lainnya. Untuk hari ini kita selesaikan 3 kasus. Dibuat ringkasan singkat tentang diskusi kita hari ini. Pada bahasan 1, kita berbicara tentang masalah penelitian. Kemudian pada kasus 2, teknik pengumpulan data. Masih ingat si Fulan dengan dokumentasi ya? Kasus 3 dengan bahasan 3 terkait materi dan metode dalam proposal penelitian. Melaporkan, menyampaikan hasil catatan ringkas tentang bahasan yang telah kita diskusikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.